Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Veronica dengan NIM 18016169. Di sini akan menjelaskan mengenai administrasi ketatausahaan sekolah. Yang pertama yaitu konsep administrasi ketatausahaan sekolah. Tata usaha atau sering juga disebut tata laksana merupakan bagian dari keseluruhan proses administrasi, yaitu semua mekanisme yang dapat membantu, memperlancar, meningkatkan aktivitas, dan efisiensi proses administrasi dengan menyediakan segala data dan informasi yang diperlukan, sehingga administrasi tersebut berjalan dengan lancar. Di samping itu, tata usaha juga diartikan sebagai kegiatan melakukan penentuan segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk digunakan sebagai bahan keterangan oleh pimpinan yang meliputi segenap kegiatan mulai dari pembuatan, pengolahan, penataan, sampai dengan penyimpanan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Pengertian tata usaha menurut pedoman pelayanan tata usaha untuk perguruan tinggi adalah segenap kegiatan pengelolaan, surat menyurat yaitu penghimpunan atau penerimaan, mencatat, mengolah, mengandalkan, mengirim, dan menyimpan semua bagian keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Materi yang kedua yaitu ada proses tata persuratan. Yang pertama, jenis surat. Dibedakan atas 14 jenis. Yang pertama itu surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, dan berita acara. Yang kedua yaitu sifat dan derajat surat. Surat sangat rahasia, surat terbatas, surat biasa, derajat surat dikelompokkan atas 3 derajat. Yang pertama yaitu kilat, kedua segera, dan ketiga biasa. Dan proses tata persuratan yang ketiga yaitu pencatuan alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. Yang keempat kode surat, kode jabatan, kode unit, kode perihal. Yang kelima yaitu pemakaian singkatan. Singkatan penggunaan dan penulisannya dalam penandatanganan surat adalah atas nama atau AN dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat mengusahakan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya, dan lain-lain. Yang keenam yaitu cap jabatan dan cap dinas. Cap jabatan merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu, sedangkan cap dinas merupakan cap atau stempel yang diperlukan oleh setiap pejabat. Yang ketujuh yaitu prosedur pengurusan surat, penerimaan surat, pengiriman surat, pencatatan surat, pengarah surat, pengolah surat, dan pengelola kearsipan. Materi yang selanjutnya yaitu proses tata kearsipan. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara atau swasta dalam membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Yang pertama yaitu ada sistem penataan arsip. Pengertiannya berdasarkan masalah, sistem SUCIK merupakan suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan masalah di mana surat-surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks untuk ditentukan masalah-masalah yang pada umumnya terjadi. Selanjutnya berdasarkan abjad. Pada sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah satu sistem penataan berkas yang menggunakan metode penyusunan berdasarkan abjad secara berurutan dari A sampai dengan Z dengan berpedoman pada peraturan Mengindex. Selanjutnya berdasarkan tanggal. Sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah satu sistem penataan berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun yang sama, mana pada umumnya tanggal dijadikan pedoman termasuk diperhatikan dari datangnya surat. Kemudian arsip atau file disusun berdasarkan waktu dengan frekuensi tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan, bahkan per tahun berdasarkan keperluan. Selanjutnya berdasarkan nomor. Sistem penyimpanan arsip ini merupakan sistem penyimpanan warkat yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau badan yang disebut juga indirect filling system. Atau karena penentu nomor yang akan digunakan memerlukan pengelompokan masalahnya terlebih dahulu. Selanjutnya berdasarkan wilayah. Sistem penyimpanan arsip wilayah atau geografis adalah suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Surat disimpan dan ditemukan kembali menurut kelompok atau tempat penyimpanan berdasarkan geografi, wilayah, kota dari surat berasal dan tujuan surat dikirim.
Dalam penyimpanannya, menurut sistem ini harus dibantu dengan sistem abjad atau sistem tanggal, sama halnya dengan subjek atau nomor, susunan guide, dan foldernya diatur menurut tingkatan tempat. Dan yang kedua yaitu prosedur penataan arsip. Ada meneliti arsip yang akan disimpan, mengelompokkan arsip, meneliti kesesuaian lampiran, mengklasifikasikan arsip, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip, dan menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Materi selanjutnya, proses tata ruang kantor atau sekolah. Tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Yang pertama yaitu ada asas-asas pokok tata ruang kantor. Ada 4 asas tata ruang pada suatu kantor. Keempat asas itu semestinya harus saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Asas yang pertama yaitu asas jarak terpendek. Perubahan tata ruang kantor pada asas ini maksudnya adalah menata letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar, sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Jarak antar meja atau unit yang jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja yang lain, bandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar. Asas yang kedua yaitu asas rangkaian kerja asas. Penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadi pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseleweran ke pegawai lainnya karena pengaturan mejanya sudah runtut atau teratur. Asas yang ketiga yaitu asas penggunaan segenap ruangan. Maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan yang kosong, maka dapat diletakkan tanaman, hiasan, akuarium, dan lain sebagainya sehingga membuat ruangan semakin nyaman dan asri. Dan asas yang terakhir yaitu asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini memungkinkan apabila kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai. Tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Dan yang kedua yaitu bentuk-bentuk tata ruang kantor. Yang pertama ada tata ruang tertutup. Suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Yang kedua tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak terpisah-pisah atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada suatu ruang besar, terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari sudut pandang manapun. Dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip tata ruang kantor. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu pekerjaan harus mengalir terus-menerus dan sedapat mungkin dalam garis lurus. Bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu bepergian. Selanjutnya, aliran pekerjaan harus sederhana, sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Selanjutnya, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Dan yang terakhir, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Dan materi yang terakhir yaitu keterlibatan guru dalam administrasi ketetausahaan sekolah. Telah disebutkan pula bahwa tugas utama guru yaitu mengelola proses belajar mengajar di sekolah. Sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional dan di samping sekolah, sistem pendidikan nasional itu juga mempunyai komponen-komponen lainnya. Guru harus juga memahami apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. Di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah, terutama ketetausahaan sekolah. Sekolah melaksanakan kegiatannya untuk menghasilkan lulusan yang jumlah serta mutunya telah ditetapkan. Dalam lingkup administrasi atau ketetausahaan sekolah, itu peranan guru amat sangat penting. Seperti menetapkan kebijaksanaan dan melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoorganisasian pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana sekolah, personalia sekolah, keuangan dan hubungan sekolah masyarakat. Guru harus memberikan sumbangan baik tenaga maupun pikiran. Administrasi sekolah terutama yang berkaitan dengan ketetausahaan adalah pekerjaan yang bersifat kolaboratif,
Artinya, pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama dan bukan bersifat individual. Oleh karena itu, semua personil sekolah terutama guru harus ikut terlibat dan ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam hal ketetausahaan di sekolahnya. Yang pertama yaitu pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa-siswa yang baru, per kelas, per semester, dan yang mengulang kelasnya. Pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out atau DO. Dengan pencatatan ini, maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan banyaknya partisipasinya. Dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dan menegakkan tata tertib sekolah, yang paling terpenting adalah data tentang prestasi muridnya. Untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran dengan segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Semua hasil pencatatan ini diperlukan sekali sebagai bahan laporan yang nyata kepada atasannya. Oleh karena itu tidak boleh hilang atau rusak. Dokumentasi ini bisa juga sebagai bahan laporan untuk orang tua siswa. Dan yang kedua yaitu pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama PNS, yang sangat berguna untuk pembinaan guru itu selanjutnya. Pada gilirannya nanti, semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pendidikannya. Data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Dan yang ketiga yaitu pencatatan proses belajar mengajar atau PBM. Pengaturan proses belajar mengajar pun harus dilakukan dengan tertib. Hal ini akan mempengaruhi bagi kelancaran proses pendidikan di sekolahnya. Dan yang keempat yaitu penertiban buku-buku tata usaha. Mengingat kegiatan komunikasi lembaga pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak luar dan dalam lembaga pendidikannya, komunikasi dalam bentuk tertulis dilaksanakan melalui surat, telegram, nota, dan lain-lain. Sehingga perlu penertiban surat-menyurat ini baik surat masuk maupun surat keluar. Buku-buku tata usaha diantaranya ada buku agenda, buku arsip, dan buku ekspedisi. Masih banyak kesempatan lain yang mengharuskan guru ikut berperan atau terlibat dalam administrasi sekolah, terutama berkaitan dengan tata usaha sekolah. Yang pertama yaitu merencanakan penggunaan ruang-ruang di sekolah, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru, menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan buku-buku pelajaran bagi murid-murid. Dan yang terakhir yaitu berperan dalam hal surat menyurat di lingkungan sekolah. Baik, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.